Ini adalah kondisi sekarang alun-alun Kabupaten Cianjur yang sempat terkenal sebagai alun-alun terbaik se-Jawa Barat, termegah. Namun sekarang kondisinya seperti ini. Di kolamnya yang dulu ada air mancur juga, ini nih kolam alun-alun Cianjur sudah tidak terawat. Banyak sampah-sampah di kolam ini. Dulu ini dibangun bagus sekali, ada air mancur malah ya, air mancur yang bisa bergoyang. Sekarang terbengkalai, kumuh ya. Dan mungkin orang sedikit tahu bahwa ketika masa penjajah Belanda di sini sering dilaksanakan hukuman-hukuman bagi para warga, bagi para pejabat yang bermasalah. Kita ikuti video kali ini tentang eksekusi mati pembunuh bupati. Selamat mengikuti. Mitra pecinta budaya Nusantara, selamat bertemu kembali. Ini adalah alun-alun Kabupaten Cianjur yang dibangun tahun 2016 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019. Alun-alun ini sebetulnya sudah berusia lama, hampir setua Kabupaten Cianjur, 300 tahun lebih, dan beberapa kali direnovasi. Pada masa penjajah Belanda, zaman bupati-bupati zaman dulu, alun-alun ini menjadi tempat pelaksanaan hukuman-hukuman bagi warga yang dianggap memiliki kesalahan, baik kecil maupun besar. Menurut cerita rakyat, pembunuh Bupati Cianjur ketiga juga dibunuh di sini, yaitu Bupati ketiga itu Raden Asramanggala atau Arya Wiratanu III, yang dibunuh oleh seorang petani kopi. Di sini ya, eksekusi petani kopinya dilaksanakan di sini. Mitra, inilah komplek pendopo Bupati Cianjur yang sekarang didiami oleh Bupati ke-38 Dr. Wahyu Ferdian. Ya, ini pendoponya ya, yang sudah berdiri sejak tahun 1700 ya, 1726, kemudian direnovasi beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, sore ini kita berada di komplek pendopo Bupati Kabupaten Cianjur. Di belakang saya adalah pendopo yang pertama kali dibangun oleh Bupati ketiga, yaitu Raden Asramanggala atau Raden Wiratanu III. Beliau inilah yang terbunuh dengan senjata tajam yang namanya conrek. Akhirnya beliau disebut dengan Kangjeng Dalem di conrek. Di belakang sana ya, di teras ya. Dalam beberapa kejadian seperti diungkapkan di buku Sejarah Cianjur Bayu Suryaningrat, diungkapkan bahwa kejadian pembunuhan tersebut sore hari. Cuman tidak disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Yang jelas pada waktu itu pada masa Bupati Cianjur ketiga, yaitu Dalem Asramanggala yang memerintah 1707 sampai 1726. Dikisahkan pada waktu itu Dalem Asramanggala sedang berkumpul di sore hari di teras ini di belakang saya ya.
tiba-tiba menurut cerita rakyat beliau didatangi oleh seorang perempuan cantik dan juga oleh seorang laki-laki. Karena terkesima dengan kecantikan perempuan tersebut, dalam asrama Manggala tidak menyadari bahwa laki-laki yang mengantar perempuan tersebut bermaksud jahat, malah kemudian menikamnya berkali-kali di bagian lambung. Kemudian baru para pengawalnya yang pada waktu itu adalah diantaranya kakaknya Raden Mas Purwa menyadari hal itu, kemudian menangkap pelaku penikaman Bupati Cianjur ketiga tersebut. Dikisahkan dalam Babad Cianjur yang disusun oleh Dalem Pancaniti tahun 1833 seperti diungkapkan oleh seperti yang dikupas di buku Bayu Siranirat juga Babad Cianjur tersebut yang dimuat di Museum Belanda, bahwa sejak peristiwa penusukan tersebut dalam asrama Manggala akhirnya meninggal dunia malam harinya sekitar Bada Isya. Dalam Babad Cianjur terutama yang disusun oleh keturunan dalam Sikundul dikisahkan bahwa peristiwa ini terjadi akibat masalah asmara, yaitu dalam asrama Manggala berniat menikahi seorang gadis yang ternyata sudah memiliki tunangan. Tunangan inilah yang kemudian membunuh dalam asrama Manggala dengan senjata tajam yang disebut dengan conre. Akhirnya beliau disebut dengan Dalem diconre. Itu versi cerita rakyat. Sedangkan menurut peneliti sejarah, jurnalis sejarah Hendijo, kematian Dalem diconre adalah berkaitan dengan korupsi yang dia lakukan terhadap pembelian kopi kepada para petani kopi. Misalnya kopi tersebut seharga 10.000 oleh Dalem asrama Manggala dijual dengan harga 8.000, dibeli dari petani harga 8.000 ya, seharusnya 10.000. Nah, inilah yang memicu peristiwa pembunuhan yang berlatar belakang korupsi. Seorang petani menyusup ke pendopo kemudian membunuhnya. Nah, ini dua versi ini. Yang jelas ini merupakan kisah kelam yang menghiasi sejarah Kabupaten Cianjur. Jasa dalam asrama Manggala juga besar ya. Beliaulah yang pertama kali membangun dengan megah Kabupaten Cianjur sehingga luasnya seperti sekarang ini. Mudah-mudahan arwah beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana nasib yang membunuhnya? Menurut buku sejarah ini, yang bunuh tersebut dibunuh di alun-alun, dihukum mati, dieksekusi, malah katanya dimutilasi di alun-alun Kabupaten Cianjur. Mitra pecinta budaya Nusantara, saat ini saya berada di makam Bupati Cianjur ketiga, yaitu Raden Arya Wiratanu III atau Raden Asrama Manggala. Memerintah tahun 1707 sampai dengan 1726. Mitra Bupati inilah yang membawa Cianjur dalam masa keemasan. Cianjur dengan luas seperti sekarang sebetulnya adalah warisan beliau dulu, memperluas wilayah-wilayah sehingga seperti seluas sekarang. Malah zaman
ketika beliau memerintah ini, Kabupaten Sukabumi masuk wilayah Cianjur. Demikian juga dengan Parakan Buncang yang sekarang berada di dalam wilayah Kabupaten Bandung masuk Cianjur. Kangjeng dalam Astra Manggala atau Bupati Cianjur ketiga inilah yang menjadikan Cianjur sebagai produser kopi terbesar se-Nusantara atau sepulau Jawa seperti yang diungkapkan oleh Dr. Reza Dena Putra dalam buku Sejarah Cianjurnya. Saking suksesnya beliau mengelola kebun kopi di Cianjur beberapa kali oleh Belanda, oleh penjajah, diberikan perluasan wilayah sehingga sampai hampir melebihi luas Cianjur sekarang. Kualitas kopi Cianjur pada waktu itu terbaik sehingga diekspor ke luar negeri. Orang Cianjur pada waktu itu makmur sampai-sampai mendatangkan buruh-buruh Cina dan buruh-buruh dari luar Pulau Jawa seperti dari Makassar, dari Bali ke Cianjur untuk dijadikan buruh kebun kopi karena orang Cianjur sendiri pada waktu itu makmur. Malah istilah kalau ganteng seperti orang Cianjur, kalau berbahasa halus seperti orang Cianjur, kalau pintar seperti orang Cianjur, inilah pada masa pemerintahan beliau. Sayangnya beliau ini kemudian tewas terbunuh oleh senjata tajam namanya Conre. Makanya beliau ini kemudian disebut dengan Kangjeng Dalem di Conre. Hendy Jo, seorang peneliti sejarah, seorang jurnalis sejarah, menyatakan bahwa beliau terbunuh karena kasus korupsi. Ya. Jadi misalnya harga kopi dalam 1 kilo harganya misalnya 50.000, oleh beliau dijual ke masyarakat 35.000. Jadi masyarakat, para tukang kebun kopi pada waktu protes atas kebijakan tersebut. Akhirnya petugas kopi atau tukang-tukang kopi pada waktu di Cianjur membakar kebun-kebun kopi dan salah seorangnya menyelusup ke pendopo dan berhasil membunuh beliau. Semoga kita doakan ya bahwa beliau ini mendapat pengampunan dari Allah dan husnul khotimah ya. Dan jasa-jasa beliau kepada Cianjur yang sudah membangun Cianjur pada waktu itu dapat menjadi imbalan bagi amal ibadah beliau ya. Ini saya berada di makamnya ya, di Kampung Pamoyanan Tonggo, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.